Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam diskusi masalah statistika. Statistika adalah salah satu dari cabang matematika yang sangat banyak manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat sejarah perkembangan ilmu statistika. Perkembangan ilmu statistika terjadi bersamaan dengan perkembangan sejarah manusia. Data statistik telah digunakan oleh bangsa-bangsa di Mesopotamia, Mesir, dan China pada masa sebelum Masehi. Mereka menggunakan statistika untuk memperoleh informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk dan jumlah hasil panen dari pertanian pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, penggunaan ilmu statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistik, bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya, lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika, dan psikometrika. Baiklah, mari kita membahas lebih dalam tentang apa itu statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara satu, mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan statistik adalah kumpulan data berupa bilangan atau bukan bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu hal. Misalnya, statistik penduduk, statistik kecelakaan, dan lain-lain. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Selanjutnya, mari kita lihat data berdasarkan sifat dan sumbernya. Berdasarkan sifatnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang terbuat dengan menggunakan kata-kata serta kalimat. Data ini tidak dibuat dengan angka, maka bagi kita yang ingin mencari data kualitatif bisa menggunakan berbagai cara. Di antaranya adalah wawancara, analisis dokumen, diskusi, hingga transkrip observasi. Bahkan ada juga yang dapat melampirkan data kualitatif ini berupa foto maupun sebuah rekaman video. Adapun data kuantitatif merupakan jenis data penelitian yang memiliki bentuk angka atau bilangan. Jenis data kuantitatif ini dapat kita olah dan juga kita analisis dengan perhitungan statistika atau matematika. Hal itu lantaran data yang kita peroleh hanya berupa angka saja, sehingga perlu dilakukan pengolahan demi mendapatkan tujuan yang sudah ditargetkan. Selanjutnya, data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang didapatkan oleh seseorang peneliti dari sumber datanya secara langsung. Jenis data penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai data asli. Selanjutnya, data sekunder merupakan jenis data yang dapat kita peroleh melalui sumber yang sudah tersedia. Berbeda dengan data primer yang didapatkan dari sumber secara langsung, namun data yang didapatkan harus berasal dari tangan pertama. Jika ingin mendapatkan data sekunder, kita bisa memperolehnya dari Badan Pusat Statistik atau BPS,
Kita juga dapat memperolehnya dalam bentuk buku maupun jurnal serta laporan yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Sedangkan sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sebagai contoh, kita akan meneliti hobi siswa STM yang berjumlah 1.000 orang. Keseluruhan siswa yang 1.000 orang namanya populasi. Sedangkan apabila kita mengambil beberapa siswa secara acak sebagai contoh, itulah yang disebut dengan sampel. Selanjutnya, data dapat dikumpulkan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah observasi, kuesioner, interview, studi pustaka, dan studi dokumen. Selanjutnya, setelah kita lakukan pengumpulan data, maka data tersebut kita olah, kemudian kita sajikan kepada masyarakat atau orang yang membutuhkan data-data kita. Data-data bisa kita sajikan dengan tabel frekuensi, bisa juga dengan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ataupun bisa dengan menggunakan diagram batang daun, tergantung dari jenis data yang akan kita sajikan supaya masyarakat atau orang yang butuh data kita bisa membacanya dengan mudah dan lebih menarik. Demikianlah diskusi kita pada bagian pertama ini, di mana pada bagian pertama ini kita sudah berdiskusi mengenai apa itu ilmu statistika, statistik, data, jenis-jenis data, bagaimana mengumpulkan data, dan bagaimana mengolah atau bagaimana cara kita menyajikan data. Untuk cara menyajikan data ini insya Allah kita akan berdiskusi lebih jauh nanti di bagian kedua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.